Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi dan kita bertemu di tutorial Java NetBeans untuk pemula yang ke-9 ya. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang operator perbandingan atau biasa disebut operator relasional. Nah, apa sih operator perbandingan itu? Ya kalau di matematika itu operator perbandingan itu yang sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari atau kurang dari gitu. Jadi yang sifatnya itu untuk membandingkan nilai A dengan nilai B. Jadi apakah nilai A sama dengan B atau A kurang dari sama dengan B atau A lebih besar dari A atau A tidak sama dengan B gitu ya. Dan ya pokoknya itu fungsinya itu untuk membandingkan dan si operator perbandingan ini, jadi kalau kita melakukan sebuah perbandingan, kita akan mendapatkan sebuah hasil, yaitu hasil benar atau salah, true atau false. Oke, sekarang kita coba langsung aja lihat di codingnya. Nah, di tutorial yang sebelumnya ini ada jeruk sebanyak 36 dan ada apel sebanyak 7. Nah, sekarang coba kita kita hitung apakah ini kita tes. Misalnya jeruk lebih besar dari apel. Benar atau enggak? Benar. Benar kan? Jadi jeruk lebih besar dari apel. 36 lebih besar dari 7. Jadi logikanya begitu. Kalau misalnya perbandingannya itu benar, maka hasilnya adalah true output di sininya nanti. Nah, sekarang ayo coba kita jalankan proyeknya dan nah, di sini terlihat hasilnya true karena benar jeruk lebih besar dari apel, yaitu benar 36 itu lebih besar dari 7. Dan kemudian kita ada lagi misalnya. Kita coba dari atas dulu ya. Tadi kan ada operator sama dengan. Misalnya kita tes apakah jeruk sama dengan 6? False. Oh ya, salah. Nah, berarti sudah benar ya. Kita coba jeruk sama dengan 36. Harusnya true. Nah, benar kan? Dan kedua, kita coba tidak sama dengan. Apakah jeruk tidak sama dengan 36? Harusnya jawabannya jeruk tidak sama dengan salah. Karena jeruk sama dengan 36 harusnya. Kita lihat dan hasilnya false. Nah, itu coba kita ganti misalnya jeruk tidak sama dengan 1, output yang harusnya keluar karena jeruk tidak sama dengan 1 berarti benar, soalnya jeruknya 36. Kalau ribet mungkin bisa diperlambat. Jadi kita di sini saya akan melakukan sebuah pembuktian aja dan true. Dan kemudian ada operator lebih dari sama dengan ya. Jeruk lebih dari sama dengan 36. Benarkah? Dari misalnya 35. Benar gak? Lebih dari 35 benar? Iya, benar. Lebih dari sama dengan. Jadi harusnya true. Dan misalnya kita tulis di sini 37 harusnya false. Dan kalau kita tulis 36 harusnya true juga. Nah, kalau kita tulis kurang dari sama dengan harusnya coba true. Nah, harusnya true dan benar. Dan ya, jadi kita barusan udah belajar yang namanya perbandingan itu akan menghasilkan nilai true dan false. Nah, true dan false ini bisa didapat juga dengan cara melakukan sebuah operasi logika atau jadi ada sebuah tipe data itu namanya tipe data Boolean. Jadi tipe data logika. Jadi tipe data ini isinya cuman betul atau salah, true atau false. Nah, jadi kita juga punya operator logika ya. Dan operator itu jadi true atau false itu bisa dikombinasikan dengan dan atau or. Jadi ya untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Nah, operator logika. Jadi ada sebuah tipe data yang saya sebut tadi itu tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini, boolean akan menghasilkan nilai true atau false. Jadi misalnya saya punya
pertanyaan misalnya kondisi jika A dan B nilainya misalnya jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 5, maka lakukan tulisan saya ganteng. Nah, misalnya yang ditulis itu A-nya bukan 5. Nah, berarti itu salah. Jadi simpelnya begini. Di sini ada tabel kebenarannya. Jadi kalau statement satunya true dan statement 2-nya true, maka hasilnya true. Atau tapi apabila true ketemu false atau pokoknya ada salah satu statement yang gak terpenuhi, maka hasilnya pasti false gitu. Nah, kemudian ada lagi nih operator logika yaitu OR. Nah, diketikannya dengan simbol garis 2 begini. Yang ada di atasnya tombol enter sih biasanya. Nah, kalau N itu dan 2 kali dan OR itu begini. Nah, OR itu atau bahasa Indonesianya sih atau ya. Jadi cukup salah satu yang terpenuhi. Jadi misalnya false ketemu false, maka hasilnya false ya, jelas lah. Tapi kalau misalnya false ketemu true, maka hasilnya true. Jadi kalau salah satu terpenuhi, maka hasilnya adalah true. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan ngebahas konsep logikanya aja ya, operator logikanya. Untuk lebih prakteknya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, yaitu tentang if dan else. Oke, terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.